Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Teman-teman terkasih, kita baru-baru ini mendengar sesuatu yang sangat fenomenal, yang fenomenal baik, bukan fenomenal yang sebaliknya, yang jelek, bahkan yang buruk. Kita tahu bahwa dalam kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Irak 5-8 Maret 2021 ini. Dan Paus Fransiskus telah mendarat di Baghdad dalam kunjungan Paus pertama ke Irak. Beliau akan menjadi Paus pertama yang mengunjungi tempat kelahiran Abraham dan merayakan misa dalam ritus Kaldean. Dan ini adalah perjalanan apostolik pertamanya dalam lebih dari setahun sejak perjalanan apostolik yang terakhir. Maka dalam cerita Mogan kali ini saya akan berbagi tentang wejangan Paus Fransiskus dalam pertemuan dengan pihak berwenang, masyarakat sipil dan perwakilan diplomatik dalam rangka kunjungannya ke Irak di Aula Istana Kepresidenan Baghdad tanggal 5 Maret 2021. Kita akan mulai. Dalam wejangan dikatakan, Bapak Presiden, aparat pemerintahan, dan perwakilan diplomatik, pihak yang berwenang, yang terhormat, perwakilan masyarakat sipil, Bapak dan Ibu, saya berterima kasih atas kesempatan untuk melakukan kunjungan yang telah lama ditunggu-tunggu dan diinginkan ke Republik Irak ini. Datang ke negeri ini, tempat lahirnya peradaban yang terkait erat melalui Bapak bangsa Abraham dan sejumlah nabi dengan sejarah keselamatan dan tradisi besar Yudaisme, Kristen, dan Islam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Presiden Sali atas undangannya dan atas kata-kata sambutannya yang ramah yang juga diberikan atas nama pihak berwenang negara lainnya dan rakyatnya yang tercinta. Saya juga menyapa anggota perwakilan diplomatik dan perwakilan masyarakat sipil. Dengan sayang, saya menyapa para uskup dan para imam, para pelaku hidup bakti dan seluruh umat gereja Katolik. Saya datang sebagai seorang peziarah untuk mendorong mereka dalam kesaksian iman, harapan, dan kasih mereka di tengah masyarakat Irak. Saya juga menyapa para anggota gereja Kristen dan komunitas gerejawi lainnya, para penganut Islam, dan para perwakilan tradisi keagamaan lainnya. Semoga Allah menganugerahkan agar kita melakukan perjalanan bersama sebagai saudara dan saudari dalam keyakinan teguh bahwa ajaran agama yang otentik mengundang kita untuk tetap berakar pada nilai-nilai perdamaian, saling pengertian, persaudaraan manusia, dan hidup berdampingan yang rukun. Dan ini juga bisa ditemukan dalam dokumen tentang persaudaraan manusia Abu Dhabi 4 Februari 2019. Kunjungan saya berlangsung pada saat dunia secara keseluruhan berusaha untuk keluar dari krisis pandemi COVID-19 yang tidak hanya mempengaruhi kesehatan banyak orang, tetapi juga berkontribusi pada memburuknya kondisi sosial dan ekonomi yang sudah ditandai dengan kerapuhan dan ketidakstabilan. Krisis ini menuntut upaya bersama untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk distribusi vaksin yang adil untuk semua orang. Tetapi hal ini tidak memadai. Krisis ini terutama merupakan panggilan untuk memikirkan kembali gaya hidup kita dan makna keberadaan kita. Fratelli Tutti, artikel 33. Panggilan yang berkaitan dengan keluar dari masa pencobaan ini lebih baik dari sebelumnya, dan dengan membentuk masa depan yang semakin berlandasan pada apa yang memsatukan kita daripada apa yang memisahkan kita. Selama beberapa dekade terakhir, Irak telah menderita dampak perang yang menghancurkan, bencana terorisme, dan pertikaian antar golongan yang sering berlandaskan fundamentalisme yang tidak mampu menerima hidup berdampingan secara damai, berbagai kelompok etnis dan agama, berbagai gagasan, dan juga budaya. Semuanya telah membawa kematian, kerusakan, dan kehancuran, tidak hanya secara materi,
Kerusakannya jauh lebih dalam jika kita memikirkan patah hati yang dialami oleh begitu banyak individu dan komunitas, serta luka yang akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat disembuhkan. Di sini, di antara begitu banyak orang yang menderita, pikiran saya tertuju kepada etnis Yazidi, korban kekejaman yang brutal dan tak berperasaan, dianiaya dan dibunuh karena agama mereka, serta yang jati diri dan kelangsungan hidupnya sungguh terancam. Hanya jika kita belajar untuk melihat melampaui perbedaan kita dan melihat satu sama lain sebagai anggota keluarga manusia yang sama, barulah kita dapat memulai proses yang efektif untuk membangun kembali dan mewariskan dunia yang lebih baik, yang lebih adil, dan lebih manusiawi kepada generasi-generasi yang mendatang. Pada dalam hal ini, keragaman agama, budaya, dan etnis yang telah menjadi ciri khas masyarakat Irak selama ribuan tahun adalah sumber daya yang berharga untuk diambil, bukan rintangan yang harus disingkirkan. Irak hari ini dipanggil untuk menunjukkan kepada semua orang, terutama di Timur Tengah, bahwa keragaman, alih-alih menimbulkan pertikaian, harus mengarah pada kerjasama yang selaras kepada kehidupan masyarakat. Hidup berdampingan, persaudaraan menuntut adanya sebuah dialog yang sabar dan jujur, dilindungi oleh keadilan dan dengan menghormati hukum. Tugas ini tidak mudah, menuntut yang namanya kerja keras dan komitmen dari semua pihak untuk menyingkirkan persaingan dan pertentangan, serta sebaliknya saling berbicara dari jati diri kita yang terdalam sebagai sesama anak-anak Allah dan pencipta yang satu. Dalam Konsili Ekumenis Vatikan II, Deklarasi Nostra Aetate, artikel kelima. Maka atas dasar prinsip ini, tahta suci di Irak seperti tempat lain tanpa lelah meminta pihak berwenang yang kompeten untuk memberikan pengakuan, penghormatan, hak, dan perlindungan kepada semua komunitas keagamaan. Saya menghargai upaya yang telah dilakukan dalam hal ini, dan saya bergabung dengan semua manusia yang berkehendak baik dalam menyerukan agar upaya ini terus berlanjut dan demi keselamatan bangsa. Masyarakat yang memiliki jejak persatuan persaudaraan adalah masyarakat yang anggotanya hidup dalam kesetiakawanan satu sama lain. Kesetiakawanan membantu kita untuk menghargai orang lain sebagai sesama kita, rekan perjalanan kita. Dan ini pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia tahun 2021. Kesetiakawanan merupakan keutamaan yang menuntun kita untuk melakukan tindakan nyata, kepedulian, dan pelayanan dengan memperhatikan khusus bagi orang-orang yang rentan dan orang-orang yang paling membutuhkan. Di sini saya memikirkan semua orang yang kehilangan anggota keluarga dan orang yang dicintai, rumah dan mata pencarian mereka karena kekerasan, penganiayaan, atau terorisme. Saya juga memikirkan orang-orang yang terus berjuang demi keamanan serta sarana kelangsungan hidup pribadi dan ekonomi di saat pengangguran dan kemiskinan sungguh meningkat drastis. Kesadaran bahwa kita bertanggung jawab atas kerapuan orang lain harus menghilami setiap upaya untuk menciptakan peluang nyata demi kemajuan, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga dalam hal pendidikan dan perawatan untuk rumah kita bersama. Setelah krisis, hanya membangun kembali tidaklah memadai. Kita perlu membangun kembali dengan baik, sehingga semua orang bisa menikmati hidup yang sungguh bermartabat. Kita tidak pernah keluar dari krisis seperti sebelumnya. Kita keluar darinya entah lebih baik atau lebih buruk. Sebagai pemimpin, pemerintahan, dan diplomat, Anda dipanggil untuk memupuk semangat kesetiakawanan persaudaraan. Memupuk semangat kesetiakawanan persaudaraan perlu, tapi tidak memadai untuk memerangi momok korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengabaian hukum. Juga diperlukan penggalakan keadilan dan pengembangan kejujuran, transparansi, dan penguatan lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini. Maka dengan cara ini, stabilitas dalam masyarakat tumbuh dan politik yang sehat itu muncul.
mampu menawarkan kepada semua orang, terutama kaum muda yang ada begitu banyak di negeri ini, harapan yang pasti untuk masa depan yang lebih baik. Bapak Presiden, pihak berwenang yang terhormat, para sahabat yang terkasih, saya datang sebagai seorang yang menyesal, memohon pengampunan dari surga dan saudara-saudara saya atas begitu banyak kehancuran dan kekejaman. Saya datang sebagai seorang peziarah perdamaian dalam nama Kristus, Sang Raja Damai. Di tahun-tahun ini, betapa banyak kita telah mendoakan untuk perdamaian di Irak. Santo Yohanes Paulus II tidak menyia-nyiakan berbagai prakarsa, serta terutama mempersembahkan doa dan penderitaannya untuk wujud ini. Dan Allah mendengarkan. Ia selalu mendengarkan. Terserah kita untuk mendengarkan Dia dan berjalan di jalannya. Semoga bentrokan senjata terbungkam. Semoga penyebaran senjata dicegah di sini dan di mana-mana. Semoga kepentingan golongan terhenti. Kepentingan materi tidak tertarik pada penduduk setempat. Semoga suara pembangunan dan pembawa damai didengarkan. Suara orang yang rendah hati, orang miskin, manusia biasa yang ingin hidup, bekerja, dan berdoa dengan damai. Semoga tindakan kekerasan dan ekstremisme, perselisihan antar golongan dan intoleransi berakhir. Semoga ada ruang bagi semua warga negara yang berupaya untuk bekerja sama dalam membangun negara ini melalui dialog dan melalui diskusi yang jujur, tulus, dan membangun. Segenap warga negara berkomitmen untuk rekonsiliasi dan bersiap demi kebaikan bersama, menyingkirkan kepentingan mereka masing-masing. Irak telah berusaha di tahun-tahun ini untuk meletakkan landasan bagi masyarakat demokratis. Untuk itu, memastikan keikutsertaan seluruh kelompok politik, sosial, dan agama serta menjamin hak-hak dasariah seluruh warga negara itu penting. Semoga tidak ada yang dianggap warga negara kelas 2. Saya mendorong langkah-langkah yang dibuat sejauh ini dalam perjalanan ini, dan saya percaya bahwa langkah-langkah tersebut akan memperkuat ketentraman dan kerukunan. Masyarakat internasional juga memiliki peran dalam menggalakkan perdamaian di negeri ini dan di Timur Tengah secara keseluruhan. Sebagaimana telah kita lihat selama pertikaian yang berkepanjangan di negara tetangga Rusia, Suriah, yang dimulai 10 tahun yang lalu sekarang ini. Berbagai tantangan yang dihadapi dunia kita dewasa ini melibatkan segenap keluarga manusia. Berbagai tantangan tersebut menyerukan kerjasama dalam skala global untuk mengatasi antara lain kesenjangan ekonomi dan ketegangan regional yang mengancam stabilitas negeri-negeri ini. Maka saya, Fransiskus, berterima kasih kepada negara-negara dan berbagai organisasi internasional yang bekerja di Irak untuk membangun kembali dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi setempat dan orang-orang yang berusaha untuk kembali ke rumah dengan menyediakan makanan, air, tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan layanan kebersihan di seluruh negeri bersama dengan program rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian. Di sini saya tidak menyebutkan banyak lembaga, termasuk sejumlah lembaga Katolik yang selama bertahun-tahun telah berkomitmen untuk membantu rakyat negeri ini. Memenuhi kebutuhan dasariah begitu banyak saudara dan saudari kita adalah tindakan kasih dan keadilan, serta berkontribusi pada perdamaian dan berkesinambungan. Harapan doa saya adalah agar masyarakat internasional tidak menarik uluran tangan persahabatan dan keterlibatan membangun dari rakyat Irak, tetapi akan terus bertindak dalam semangat tanggung jawab bersama dengan pihak berwenang setempat tanpa memaksakan kepentingan politik bahkan juga ideologis. Agama pada dasarnya harus melayani perdamaian dan persaudaraan. Nama Allah tidak bisa digunakan untuk membenarkan tindakan pembunuhan, tindakan pengasingan, terorisme, dan penindasan. Kita bisa baca dalam dokumen tentang persaudaraan manusia Abu Dhabi 4 Februari 2019. Sebaliknya Allah yang menciptakan manusia dengan martabat dan hak yang setara memanggil kita untuk menyebarkan nilai-nilai kasih, niat baik, dan kerukunan. Di Irak juga, Gereja Katolik ingin menjadi sahabat bagi semua orang dan menjadi dialog lintas agama, membangun bekerja sama dengan agama-agama lain
dalam pelayanan mengusahakan yang namanya perdamaian. Kehadiran umat Kristiani sejak lama di negeri ini dan kontribusi mereka terhadap kehidupan bangsa merupakan warisan yang kaya yang ingin terus mereka tempatkan untuk melayani semua orang tanpa kecuali. Kesertaan mereka dalam kehidupan publik sebagai warga negara yang memiliki hak kebebasan dan tanggung jawab penuh akan menjadi kesaksian bahwa pluralisme yang sehat dari kepercayaan, etnis, dan budaya dapat berkontribusi pada kemakmuran dan kerukunan bangsa. Maka para sahabat yang terkasih, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua yang telah Anda lakukan dan terus lakukan dalam membangun masyarakat persatuan, persaudaraan, kesetiakawanan, dan kerukunan. Pelayanan Anda demi kebaikan bersama adalah pelayanan yang sungguh mulia. Saya memohon agar Maha Kuasa, yang Maha Kuasa sudi mendukung Anda dalam tanggung jawab Anda dan membimbing Anda dalam jalan kebijaksanaan, keadilan, dan kebenaran. Atas Anda masing-masing, keluarga dan orang yang Anda kasih, dan seluruh rakyat Irak, saya memanjatkan berkat ilahi yang melimpah. Terima kasih. Teman-teman, begitu indah bujangan Paus Fransiskus ketika sampai di Baghdad, dan itu menjadi sebuah seruan untuk kita semua untuk menyuarakan yang namanya perdamaian. Semoga wejangan ini menjadi wejangan yang baik untuk kita semua dan mempunyai inspirasi yang baik untuk kita mengusahakan yang perdamaian. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam tamugan yang berikutnya. Saya Romo Gandhi. Salam.